Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan Leila Mona Ganim. Hari ini kita akan membahas materi yang juga seru, penting ya, mudah-mudahan seru ya, saya berharap demikian ya. Eh, ini adalah tentang model komunikasi, oke? Bagi para pembelajar komunikasi, ini penting. Bagi praktisi, ini juga penting. Kenapa? Karena praktisi akan perlu memiliki konsep-konsep dasar sehingga dalam merancang strategi-strategi komunikasi, dia sudah punya dasar-dasar penting dari inti-inti ketika membuat strategi komunikasi. Oke? Kita mulai, izinkan saya berbagi dulu PPT-nya. Ya, ini dia. Baik, communication models. Saudara-saudaraku tercinta, kita bedain ya, teori dan model. Apa itu teori dan apa itu model? Oke. Teori itu penjelasan sementara. Seseorang berteori. Kenapa sementara? Karena teori itu berkembang terus, berkembang dinamis ya. Ada ilmuwan lain yang merasa ini udah nggak bisa deh kayak begini, harusnya begitu deh. Dia ngelihat dari sudut pandang yang lain, bisa juga. Ada teori yang kuat sekali ya, stabil sekali, sulit sekali ditumbangkan begitu ya, atau diabaikan begitu ya. Tetapi bisa saja, mungkin saja kalau ada temuan lain yang lebih baru atau lebih diterima, itu akan menjadi teori baru begitu. Teori yang digunakan. Jadi penjelasan sementara hasil dari pemikiran ilmuwan. Model adalah representatif, representasi gitu ya. Dia tuh mengekspresikannya dalam bentuk model. Gambaran sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan, ada hubungan nih antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Spesifik ya tentang komunikasi nih di sini. Jadi bedanya model dan teori adalah sebagai berikut. Kemudian fungsi dari model komunikasi menurut Gordon Weisman dan Larry Barker, mereka menyatakan ada 3 fungsi. Pertama, melukiskan proses komunikasi. Betul, kalau kita ngelihat modelnya, oh iya ya, gini nih prosesnya nih gitu. Kemudian menghubungkan, menunjukkan hubungan visual. Jadi kita secara visual dapat melihat dari arah satu ke arah lainnya. Jadi dari gambaran secara visual kita dengan sangat mudah melihatnya. Kita melihat prosesnya, kita melihat gambaran visualnya, dan juga membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Karena kita ngelihat nih prosesnya kayak gini. Oh ternyata yang di bagian sini nih yang belum sesuai. Atau bagian sini nih yang sudah bagus. Atau bagian sini nih yang perlu dikembangkan kembali. Dengan model, secara instan kita belajar sesuatu. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hanya sebagian kecil dari model komunikasi gitu ya. Model komunikasi yang saya jelaskan adalah model yang cukup dikenal, tetapi sekali lagi ini belum merupakan keseluruhan dari model. Sebagian saja untuk kita lihat sama-sama. Pertama, model yang paling dasar adalah model stimulus respon. SR. Stimulus respon ini dipengaruhi oleh disiplin psikologi. Jadi terutama dalam aliran behavioristik. Dan gagasan ini juga dipakai di dalam pendidikan. Jadi ada stimulus, ada respon. Seseorang diberikan rangsangan akan merespon. Kita ingat di dalam teori ini dulu banget tuh ya,
dibahas tentang bagaimana seorang anjing diberi makanan atau minuman, jadi bereaksi seperti apa ketika diberikan lonceng, dia bereaksi seperti apa dan lain sebagainya. Oke, stimulus respon. Jadi modelnya SR, very easy, very easy. Contohnya adalah, ya supaya kesannya romantis nih, contohnya adalah bunga, ya. Di belakang saya juga pakai banyak bunga-bunga. Oke. Ada seorang cowok kasih bunga, kasih bouquet of flowers gitu ya kepada pasangannya atau seseorang yang dia cintai. Nah, kira-kira stimulusnya adalah cowok ini ngasih bunga. Responnya kayak gimana ya? Nah, pria ini membayangkan responnya bakal senang karenanya dia berikan bunga begitu. Jadi respon yang terjadi pada perempuan yang diberi bunga sangat mungkin akan bahagia, akan senang gitu ya. Ini adalah dia bisa menyampaikannya dalam bentuk kata-kata ya, dan juga dalam bentuk nonverbal. Dengan memberikan bunga tersebut, dia akan mendapatkan respon tertentu dari pasangannya. Dengan penyampaian kata-kata tertentu yang dikasih kata-kata sayang, kata-kata caring gitu ya, akan menimbulkan respon tertentu dari pasangannya. Kemudian teori lain adalah Harold Laswell. Beken banget nih teori ini ya. Teori ini mengemukakan tentang bentuk komunikasi yang menggunakan atau mengandung unsur-unsur who, say what, in which channel, to whom, with what effects ya. Jadi gambarnya kayak gini lah kira-kira ya. Siapa sih yang kasih pesan? Kalau mau ngomongin COVID, yang lebih kredibel untuk memberikan pesan adalah dokter spesialis paru misalnya begitu, menjelaskan tentang COVID yang setelah mendalami tentang COVID. Di mana yang lebih kredibel, beliau atau satpam? Jadi seseorang penyampai pesan itu penting untuk kita manage dengan baik, sehingga pesannya itu nanti akan sampai dengan baik. Akan menimbulkan dampak tertentu. Kalau kita rujuk pada stimulus and response, responnya seperti yang kita harapkan. Kalau di dalam konsep Laswell, di sini namanya with what effects atau feedbacknya, gitu ya. Dampaknya seperti apa juga. Kemudian siapa yang perlu untuk menyampaikan pesan, kita perlu rancang dengan sungguh-sungguh, ya. Ketika kita nanti dalam menyampaikan, dalam mengelola strategi komunikasi atau dalam melakukan penelitian tentang siapa. Nah, nanti penelitiannya juga bisa dari model ini. Oh, siapa sumber yang kredibel? Nah, itu riset-riset banyak sekali bisa kita elaborasi dari sini. Atau kalau dalam penggunaan praktis, kita mau menggunakan untuk strategi komunikasi, siapa nih yang disimpan di sana? Mau jualan produk handphone, ya. Siapa nih yang jadi endorsernya? Yang ngomong, ini keren banget deh produknya, gitu ya. Siapa yang paling tepat untuk kita mau menjual produk pakaian bayi misalnya begitu. Berarti siapa yang paling pas? Model bayinya seperti apa? Orang tuanya seperti apa? Atau orang yang ngejelasin, model ini kayak gini loh, bagus loh, bisa dipakai untuk apa loh, dan lain sebagainya. Itu orangnya perlu kita kelola dengan sebaik mungkin. Says what? Yang kedua adalah says what. Pesannya apa? Nah, udah orangnya dipertimbangkan dengan seksama. Omongannya apa? Ini pesan yang penting banget untuk kita
renungkan, untuk kita pikirkan, untuk kita rancang sebaik mungkin. Kemudian channel. Udah ada orang yang ngomong, pesannya udah dibuat, kemana, lewat apa? Lewat IG, lewat koran, lewat radio, lewat TV, lewat WhatsApp, lewat diomongin langsung, ya, dan lain sebagainya. Pilih deh, pilih yang bagus, pilih yang pas banget, oke? Kemudian to whom, ke siapa? Pesan ke siapa memengaruhi cara kita menyampaikan pesan. Pesannya udah jelas, tetapi pesan ke siapa itu akan berbeda sekali. Misalnya, kita jualan cat, ya. Pesannya ke siapa nih? Pesannya ke kita harus research dulu. Siapa yang membuat keputusan untuk pembelian cat? Kemudian siapa yang punya keputusan untuk memilih warna cat, gitu ya? Ternyata yang membeli cat, misalnya adalah bapak-bapak, yang memilih warna cat, ibu-ibu, atau ternyata siapa yang membuat keputusan untuk pergi ke tamasya liburan keluarga itu ternyata pembuat keputusannya adalah anak-anak gitu. Misalnya, tetapi yang membelinya siapa, ya kan? Yang membayarnya siapa? Bisa jadi orang tuanya, ayah atau ibu gitu. Jadi, ketika kita menunjukkan sebuah pesan kepada seseorang, kita harus benar-benar memperhatikan dengan seksama siapa dia, sehingga pesannya tepat, cara penyampaiannya tepat, mediumnya juga tepat, gitu ya. Sehingga dampak with word effect, dampak yang kita tujukan tercapai. Nah, 5 komponen ini menarik sekali, juga fundamental gitu ya. Kalau tadi stimulus respons itu benar-benar dasar banget gitu ya. Kalau modelnya Laswell udah lebih spesifik ngejelasin ada siapa, ada pesannya apa, channel apa, dan lain sebagainya. Kita lihat model lain yang lebih complicated, yaitu model dari Bartlett tahun 1970, Transaction Model of Communications. Ya, ini dia sudah menambahkan adanya social context, cultural context dari penyampai pesan, komunikator, dan komunikan, penerima pesan itu ada perbedaan, ada apa namanya, ada noise juga, ada konteks budaya juga. Jadi lebih complicated karena dia melihat bahwa dari satu orang si A, ya, komunikasi kepada si B, misalnya ya, guru komunikasi kepada siswa, ya, nanti siswa juga berkomunikasi sama guru. Jadi bulak-balik transactional model itu kayak gitu, bulak-balik nantinya gitu loh. Nanti kita juga perlu melihat perbedaan budaya, perbedaan konteks sosial, dan ada noise. Jadi premis itu adalah dasar pemikiran dalam pembuatan keputusan gitu ya. Jadi dasar yang dipakai adalah bahwa individu secara bersamaan terlibat dalam pengiriman dan penerimaan pesan. Kayak orang main badminton, ya. Ada yang nerima, tapi juga dia nanti balik lagi jadi penerima, jadi pengirim dan penerima bola gitu, ya. Jadi bolak-balik tuh. Pengirim penerima dihubungkan secara timbal balik. Jadi saling transaksional, saling bolak-balik mengirimkan pesan. Nah, ini masih belum secara detail penjelasannya dari model transaksional dari Van Loon. Kalau di sini lebih detail lagi, kita akan bahas nanti pada kesempatan lain. Oke?
Nah, sekarang yang berikutnya adalah Shannon-Weaver model. Ini juga beken sekali ya, Shannon-Weaver model juga sangat dikenal. Claude Shannon and Warren Weaver, dia dua-duanya adalah insinyur yang bekerja di Bell Telephone Labs di Amerika. Jadi pekerjaannya adalah untuk memastikan bahwa kabel telepon dan gelombang radio bekerja dengan efisien maksimum gitu. Itu di Bell Telephone Labs. Nah, mereka lalu mengembangkan model Shannon-Weaver yang sebenarnya pakai kajian matematis. Jadi model Shannon-Weaver dikembangkan tahun 1947 yang dikenal sebagai ibu dari semua model yang diterima secara luas sebagai model awal dari studi komunikasi. Ini kita lihat ini ya, kita lihat Shannon-Weaver model ini sudah lebih detail. Kalau kita lihat modelnya transaction model, ini juga cukup banyak dipengaruhi oleh model Shannon and Weaver juga. Jadi kita tidak dapat mengabaikan temuan-temuan dari para ahli-ahli komunikasi yang terdahulu. Yang sekarang ini kita bikin model komunikasi antar budaya, model komunikasi terapeutik, model komunikasi terapeutik antar budaya. Nah, itu kawinan-kawinan yang mengembang berikutnya setelah kita belajar dari model-model dasar para ilmuwan ini gitu. Jadi demikian yang kita bahas pada kesempatan ini, semoga mencerahkan dan menjadi semangat untuk bisa belajar materi-materi komunikasi berikutnya. Bye-bye, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya.